bahwa yang namanya ibadah itu perlu ada keseriusan. Tidak hanya sekadar kita beribadah lalu kemudian pulang ke rumah, tapi ada nilai-nilai sosialnya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama saya Ustaz Dahlan. Siang ini kita berada di pelataran Masjidil Haram Makkah. Ya, seperti yang terlihat gerbang besar di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini lokasi syuting video ini berada pas di King Fahd Gate atau pintu Raja Fahd. Ini adalah gerbang utama untuk masuk Masjidil Haram. Bisa dilihat, Masya Allah, manusia berjubel menjelang detik terakhir habisnya Ramadan. Mungkin ini fenomena yang berbeda di Indonesia ketika Ramadan mau berakhir di tanah air kita, malah justru jamaahnya berkurang. Jadi safnya itu sudah mulai persentasenya mungkin sampai lebih 50% menghilang. Tetapi di sini terbalik. Justru ketika Ramadan itu mau berakhir, malah jamaah semakin membludak. Karena tradisi di Mekah ini, orang-orang Arab, penduduk asli pun itu mereka keluar semua gitu, membawa keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk iktikaf. Nah, mungkin ini menjadi sebuah bahan referensi kita bagaimana seperti ini bisa diterapkan di negara kita, di Indonesia, khususnya di Kota Batam, bahwa yang namanya ibadah itu perlu ada keseriusan. Tidak hanya sekadar kita beribadah lalu kemudian pulang ke rumah, tapi ada nilai-nilai sosialnya di sana. Dan ada beberapa hal yang menurut saya catatan penting yang harus jamaah ketahui ya di tanah air. Pertama, saya melihat orang Arab itu kalau bersedekah itu nggak nanggung, dan mereka bersedekah sesuai kemampuannya. Sampai saya punya pengalaman ketika menjelang berbuka itu ada satu orang yang mengantarkan stik roti. Bayangkan jamaah, kecilnya seperti lidi kurang lebih, atau mungkin kalau paku itu seperti paku 5 inci gitu, stik roti. Yang penting dia bersedekah dan kita makan apa yang disedekahkan itu. Mereka beli barang, mereka bagi-bagi semua. Itu yang perlu kita tiru. Iya, Ustaz. Itu juga yang saya lihat di Madinah juga kemarin, bahwa ketika kami iftar di dalam masjid itu semua orang berbagi makanan. Apa yang mereka punya langsung di-sharing, berapapun jumlahnya, apapun bentuknya. Yang penting mereka sharing, bersedekah. Iya, Ustaz. Hari ini saya pengen membahas soal tawaf dan Hajar Aswad. Ya, kita sudah melakukan tawaf, saya sendiri bahkan sedang berusaha untuk mencium Hajar Aswad, tapi hingga hari ini belum berhasil. Bagaimana Ustaz mengenai Hajar Aswad? Semangat beribadah itu penting, karena giro ya, mujahadah itu penting, bersungguh-sungguh. Tetapi Rasulullah juga mewanti-wanti bahwa beribadah dengan menzolimi diri itu juga tidak benar. Jadi kalau bahasa kita jangan sampai mati konyol lah, ya. Tidak sedikit nih yang terinjak. Saya sampaikan kepada jamaah bahwa kalau Anda punya kemampuan untuk mencium Hajar Aswad, silakan. Tapi kalau memang di luar kemampuan kita tidak bisa tembus, maka jangan dipaksakan. Karena Rasulullah sudah mengatakan 14 sahabat yang lalu bahwa ketika kita melihat Hajar Aswad tidak bisa mencium secara langsung, maka cukup melambaikan tangan seperti itu, pahalanya sama. Jadi tidak ada beda. Itulah bedanya berilmu dengan tidak. Jadi kalau kita berilmu itu selalu ada solusi-solusi, ada kesukaran, pasti ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali lagi kepada persoalan ini. Dan ada apa sih dengan Hajarul Aswad? Kenapa orang sampai rela menyikut orang, menginjak orang, tidak peduli gitu? Mungkin di sisi lain salah, karena menzalimi orang itu dilarang dalam agama. Cuma menurut saya ada nilai-nilai rahasia Allah di sana yang membuat orang itu semuanya pengen gitu ya. Pertama adalah berdasarkan hadis Rasulullah, Hajarul Aswad itu awal mulanya adalah batu yakut warna putih dari surga. Itu ada keterangannya dalam kitab Mutarrah Ahadits An-Nabawiyah disebutkan.
Lalu kemudian kata Rasulullah, karena sering orang tawaf dicium oleh orang-orang yang banyak dosa, akhirnya batunya itu berubah menjadi hitam.